Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki 5. Halo, apa kabarnya? Semoga kalian semuanya pada sehat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung, mensupport kanal Suara Kaki 5, yang sudah nge-like, yang sudah subscribe, sudah nonton, sudah komen. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga ibadah kita, puasa kita, dan semua amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu ini ya, ada gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu yang diajukan oleh dua orang, yaitu Pak Raden Nuh dan Dian Amaliawi. Kabarnya dua orang ini adalah sama-sama berprofesi sebagai advokat. Kedua orang ini meminta uji materi tentang Undang-Undang Pemilu yang berkaitan dengan kebolehannya keluarga presiden yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri menjadi capres ataupun cawapres gitu kan. Nah, ini digugat, kebolehan ini, undang-undang ini digugat. Artinya digugat supaya ndak boleh katanya gitu kan. Undang-undang ini digugat. Alasan gugatannya katanya, teman-teman, menurut teman-teman gimana gitu? Kalau menurut saya sih ya itu satu hal biasa saja gitu kan. Tinggal nanti apakah gugatan ini bisa diterima atau tidak kan tinggal kita lihat saja gitu kan. Tetapi yang terpenting adalah bahwa kedua orang ini sudah melakukan, kalau seandainya tidak setuju kan melakukan mekanismenya sesuai prosedurnya itu kan. Itu sudah jauh lebih bagus gitu kan. Sudah jauh lebih bagus. Artinya sesuai undang-undangnya lah, sesuai koridornya. Ya harus mengajukan mengajukan judicial review dan uji materi dan seterusnya. Tinggal nanti pandangan hakim bisa menerima ataupun tidak. Oke teman-teman, apa sih alasan kedua orang ini menggugat? Saya membaca di beberapa sumber ya, alasan gugatan pemohon berpendapat bahwa pencalonan keluarga presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat berpotensi menyebabkan terjadinya nepotisme dan membatasi pemilih untuk memilih secara bebas gitu kan. Nah, menurut kedua orang ini katanya dibolehkannya keluarga presiden atau wakil presiden yang masih menjabat itu berpotensi menyebabkan nepotisme nantinya gitu kan. Nepotisme jadi mungkin ya berpihakan kepada keluarga yang masih menjabat itu. Satu. Kemudian membatasi pemilih untuk memilih secara bebas gitu. Mungkin dalam benaknya itu bahwa pemilih itu nanti akan ada intervensi dari mungkin dari pimpinan-pimpinan tertentu, lembaga tertentu untuk memilih calon dari keluarga presiden gitu kan dan seterusnya. Jadi karena ada intervensi seperti itu, jadi mungkin rakyat takut gitu kan. Itu kan ini kan potensi-potensi saja gitu kan. Oke teman-teman, menurut saya dalam hal ini ya, yang dilakukan oleh kedua orang ini menguji materi tentang undang-undang dibolehkannya keluarga presiden atau keluarga wakil presiden yang masih menjabat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, ini menurut saya aneh juga sih. Anehnya gini teman-teman, kenapa yang digugat cuma itu gitu kan? Kalau seandainya yang dilihat jadi alasan itu adalah potensi nepotismenya itu dan potensi terjadinya adanya tekanan kepada pemilih nanti untuk memilih calon tertentu, menurut saya seharusnya kalau seandainya yang mau digugat itu harusnya bukan cuma itu, harusnya yang lebih ini kan petahananya juga harus digugat itu. Apa cuma keluarga wakil presiden yang masih menjabat, keluarga presiden yang masih menjabat saja? Kan enggak, petahana kan juga punya potensi itu, punya potensi
membatasi pemilih atau menekan pemilih untuk memilih kepada eh, dirinya, kan seperti itu kan, atau nepotisme justru semakin besar karena dia masih menjabat gitu kan. Artinya teman-teman, kalau seandainya ini menurut saya, seandainya misalnya gugatan ini dikabulkan dan petahana kok tetap masih bisa, ini kan aneh jadinya gitu kan. Petahana masih bisa nyalonin diri 2 kali gitu kan, misalnya kayak Pak Prabowo sekarang kan menjabat sebagai presiden, kemudian di presiden berikut, di pemilihan berikutnya dia menyalonkan lagi gitu kan. Kan petahana, dia punya otoritas, dia punya kekuasaan, dia punya konektivitas, dia bisa melakukan apapun gitu kan. Yang digugat harusnya dua-duanya. Aduh. Ini jadinya saya membacanya kayak ada apa ya, syarat kepentingan atau apa ya, kepentingan kelompok tertentu atau apa, saya enggak tahu gitu kan. Mungkin yang tahu kan mereka sendiri. Tapi menurut saya seperti itu ya teman-teman. Kalau seandainya undang-undang ini dikabulkan, harusnya petahana itu tidak diperbolehkan lagi mencalonkan diri untuk di periode selanjutnya. Kalau alasannya adalah berpotensi menyebabkan terjadinya nepotisme itu, gitu kan. Ini menurut saya. Terus gimana aja? Kalau menurut saya udahlah dibolehkan aja, mau keluarga presiden atau mau bukan keluarga presiden, mau petahana atau tidak petahana, ya udah dibolehkan, diberikan keleluasaan. Rakyat kan nanti memilih dengan sendirinya gitu kan, dengan sendirinya. Misalnya sekarang Pak Prabowo menjabat gitu kan. Kemudian rakyat itu memilih kan apa yang dia rasakan, dia merasakan bahwa kerja Pak Prabowo itu bagus gitu kan, dan merasakan dampaknya langsung kepada saya. Misalnya saya milih Prabowo lagi di kemudian hari, itu kan hal-hal yang biasa kan. Terus kalau seandainya yang non petahana dia merasa kurang beruntung karena belum bisa apa namanya, tidak punya legasi-legasi yang bisa dirasakan oleh rakyat gitu kan, tidak punya semacam tinggalan-tinggalan yang bisa dirasakan oleh rakyat, ya itu tantangannya bagi yang non petahana itu gitu kan. Aduh, tantangannya adalah bagaimana dia meyakinkan kepada rakyat Indonesia itu bahwa mereka itu yang non petani jauh lebih baik daripada yang petahana gitu kan. Sama seperti itu juga keluarga yang presiden yang masih menjabat itu dengan keluarga yang dengan yang non keluarga presiden ini yang masih menjabat itu, harusnya dia bisa meyakinkan bahwa dia itu jauh lebih baik daripada yang ini yang keluarga presiden itu. Ini menurut saya sudah biasa, biarkan aja lah ini apa namanya, berjalan gitu kan. Jadi yang keluarga presiden bisa nyalon, yang petahana juga bisa nyalon gitu kan. Kalau seandainya misalnya yang petahana nanti digugat, karena ini dikabulkan tuh, yang ini dikabulkan, kemudian yang petahana digugat, artinya apa? Orang hanya punya satu kesempatan saja untuk mencalonkan dirinya menjadi pemimpin di negeri ini gitu kan. Dan kalau seandainya orang itu cuma punya satu kesempatan, dia tidak punya kesempatan untuk meneruskan program-program yang sudah berhasil terdahulu gitu kan. Maka ya tentu dalam satu kebijakan plus minus pasti ada gitu kan. Kalau menurut saya sih tinggal sistem pemilunya ini yang mungkin diperbaiki gitu kan. Entah pokoknya sistemnya aja diperbaiki, pengawasannya atau apanya mungkin itu yang perlu diperbaiki, atau kepada ininya, kepada apa namanya, kepada moral daripada ininya juga perlu diperbaiki nih. Ini repot, ini moral kepada pelaksana pemilu juga perlu diperbaiki kan ya, seperti itu kan berhubungan dengan moral juga masalah. Aduh, oke teman-teman, mungkin ini saja ya menurut saya tentang eh, gugatan dari Pak Raden Nuh dan Mbak Dian Amaliawi tentang gugatan tentang uji materi tentang undang-undang pemilu ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjadi apa namanya, tambahan tambahan berpikir kita, tambahan pengetahuan kita. Tentu saya katakan tadi bahwa kita mungkin punya pendapat yang berbeda, punya
pemikiran-pemikiran yang berbeda tentang hal ini, itu hal yang wajar. Oke teman-teman, tetapi kita harus ingat bahwa kita itu punya pemimpin, dan ketika pemimpin sudah memutuskan sesuatu, kita harus percaya bahwa keputusan pemimpin itu sudah sudah melalui proses pertimbangan-pertimbangan. Nah, jadi kita percayakan saja. Nanti kalau seandainya kok kebijakan keputusan itu kok ternyata kurang efektif atau tidak bagus, tidak baik, ya tinggal nanti diuji kemandirian. Oke teman-teman, gitu saja ya. Itu saja video kali ini. Tidak lupa saya selalu menyatakan bahwa kita tetap menjadi bangsa yang cerdas, bangsa yang selalu mengolah setiap informasi yang datang kepada kita, supaya kita tidak mudah terjebak dengan informasi-informasi yang tidak benar. Oke, sekian saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.